Dingin ya kak, dingin banget. Dingin banget, segar banget. Ini ketinggian berapa ya? Bisa dingin gini, hebat. Segar. Good. You feel rested? Darah Austrianya guys nggak kental, ini dingin katanya. Tadinya jembatan, terus jembatannya udah pindah. Jadinya baru di sini bikin baru turun ke sungai nih, ke bawah nih. Wah, kalian lihat teman-teman, parah banget. Itu jembatan penggantinya di sana maksimal kayak 20 ton juga. Alpukat terbesar yang kita temukan. Oh iya. Di sini hari ini my baby tree. Kebetulan yang kita tanam hari ini alpukat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu harapan baru. Pohon ini saja bisa menumbuhkan harapan di masa depan. Kemana ya? Kita ke beberapa desa hari ini. Kita akan menemui langsung beberapa desa yang terdampak bencana yang cukup serius, dan kita akan bagi buku dan juga membawa mereka untuk belajar. So, check it out. Ini padahal dekat kota tapi longsornya lumayan parah banget sih. Ini jalanan juga kayaknya baru dikeruk ya, nggak bisa lewat lagi. Tapi kebayang dong, ini di tengah kota juga, bukan tengah kota ya, nggak jauh dari kota, dampaknya juga seperti ini. Tapi sekarang kita mau ke tempat yang lebih parahnya lagi. Lihat situasi, ini bisa dilihat ya, lumpur dari atas gunung tumpah kayak air. Batunya juga gede-gede, nggak kebayang sih. Untung di sini mungkin nggak ada korban ya, nggak tahu ya. Iya, nggak ada korban jiwa, tapi benar-benar akses terputus. Jadi ini juga baru dibersihin jalannya supaya bisa lewat. Kita berhenti lagi. Jalan, alhamdulillah. Wow. Nampaknya ampun. Itu jalan dari situ kotor, putus. Dan ini banyak putusnya banyak nanti. Aksesnya terputus. Ya Allah. Kita lagi menunggu karena kalau nggak salah di depan ada yang terjebak mobil, jadi belum bisa lewat. Hampir KO. Luar biasa. Tapi emang beginilah situasi. Apalagi nih musim hujan juga. Kenapa? Oh, dia minta tolong. Yang mana? Dia nggak bisa. Ini jembatannya. Ya, permisi adik-adik. Yang terparah Isolasi itu yang Bergang, Karangampar, Peterdung. Dengan adanya 2 desa di tetangga membantu kami untuk
menarik seling karena kami kan nggak bisa nyebrang nih, air besar. Jadi mereka lempar pertama sekali tali sehingga kami bisa ambil, baru bikin jembatan penyeberangan. Berapa hari itu isolasi? Terisolasinya 72 hari. Selama 72 hari? 72 hari sudah. 2 bulan lebih. Nah, 72 hari itu Hampir baru 3 bisa bulan. dibikin jembatan. Dulu ini kan tanah rumah warga nih, Pak. Nah, ini rumah warga Oh, yang ada habis ya? semua. Sekarang mereka kemana? Mungkinnya ada rumah saudaranya yang bermalam di sana mungkin sementara. Tapi mau direlokasi kan? Betul, Pak. Rencananya. Iya, Nggak mungkin Kak. balik lagi ke sini. Nggak mungkin, karena Nanti dikata ini kan kalau takut kenapa-napa lagi. Iya, Kak. Dan ini Pak Wakil Bupati jatuh di sini nih. Diktus. Betul. Wakil Bupati jatuh. Langsung dikasih istirahat. Itu selingnya. Tapi nggak jatuh ke bawah, dia bisa menyelamatkan diri. Mana kami di dapur kanan ini, di bibir sungai ini kami akan tanami bambu. Satu, fungsinya untuk rumah ikan. Yang kedua, mencegah abrasi. Enak duduk di atas. Kayak pesawat kok nggak? Iya, kayak pesawat. Perahu, Pak. Ini pohonnya Segede ini pohonnya bisa hanyut dan bisa tumbang. Kebayang nggak sih betapa dahsyatnya aliran gede banget ini. tahu ya, aku juga ada bingung ngomongnya ini dah. Terlalu nggak bisa berkata-kata karena memang ya seperti itu. Tapi ya memang ini ya ada campur tangan kita juga sih sebagai manusia ya. Mungkin ini sebagai wake up call, sebagai apa ya, pertanda kita harus benar-benar ya Allah, ya basah lagi. Astaga, basah. Baru mau ceramah gitu. Bentar. Basah. Aman, awas. 3, 2, 1. Pasangan. Sekali lagi. Lokasi pertama udah selesai. Yes, lokasi pertama udah selesai. Nah, lanjut ke base camp. Ke base camp makan di tenaga. Mantap banget situasinya di sini. Aduh, nggak bayangin sih. Hujan kayak gini pasti ada takutnya. Ya, takut juga sih, karena gimana pun ini kan hujannya lumayan susahnya. Gimana tadi dikasih tahu apa aja sama Kak Luna? Masalah sampah kan, masa pengelolaan sampah yang basah, sampah yang kering harus dipilah biar untuk menjaga lingkungan biar bersih. Oke, bagus Ibu. Depannya semoga sampah dapat dikondisikan ya. Mau curhat apa aja sama Mama? Curhat, ya curhat bagaimana mereka Curhat di dong, sini. Ma. Curhat apa? Banyak cerita tadi. Banyak cerita, kasihan banyak. Iya, ternyata berbagi pengalaman. Di sini kita keliling desa ya. Kalau saya secara pribadi apa yang saya ucapkan saya tanggung jawab, kan saya berani buktiin kalau saya pemerintah mengatakan itu bukan milik. Ini pas banjir ya. Pas banjirnya. Pas banjirnya. Ini pas banjirnya. Persis di sini. Iya, persis di sini di tempat kita. Enggak dalam kali. Kalau dalamnya enggak. Iya. Besok lagi. Tengok dulu ini. Mana pohonnya? Itu durian semua. Oh iya. Boleh Kak. San, kesulitannya apa San selama di sini? Apa? Kesulitannya. Kesulitannya akses Medan. Medan. Ya, medan perjalanan ke sini lumayan sulit. Sulit. Tadi ada cuplikannya di. Nah, itu.
Kalian lihat sendiri guys, itu parah banget, pohon segede gobon gitu aja bisa copot. Kebayangkan derasnya lebih parah daripada tsunami. Duren datang. Ya. Hati-hati, harus dibantu tuh. Ya. Nyangkut. Ya. Ya Allah. Ya, nyangkut. Demi Kak Luna Mayan. Kurang wow. Kurang nih, nggak sah nih. Ulang nih. Kurang ya? Ini baru. Ini lah. Alah, videonya udah kelewatan. Ya, kelewatan videonya. Duren. Enak durannya? Enak, manis kak ya. Ini perjuangan bang muslim nih. Bang muslim, hidangkan dulu bang muslim. Karangampar duriannya is the best. Tuh, bilang sekali lagi ke sini, Kak. Karangampar. Duriannya is the best, mantap Markotop. Lanjut kita ke sekolah. Lanjut ke sekolah, habis makan durian. Mudah-mudahan mulutnya. Oke adik-adik. Yang adik-adiknya dulu. Baik lagi, bisa lebih rajin lagi ke sekolah supaya adik-adik semuanya pinter dan lulus dengan nilai yang baik. Pundak, kepala, mulut. Itu tidak saya. Ingat ya, janji jangan buang sampah sembarangan ya. Makasih ya sayang ya. Gajah di dalam kandungan berapa bulan? Kalau bayi manusia. Jadi ini anak-anak di challenge yang ngambil sampah paling banyak dapat hadiah. Ayo, ambil. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai lagi di tempat penginapan kita untuk di desa ini. Ini ada mereka berdua. Waalaikumsalam. Habis dari mana kalian? Saham. Jadi cukup lama tadi di mobil. Ini beneran dimasukin YouTube tapi ya? Ya. Teman-teman sudah mulai tidur. Ada Bang Sony, ada. Nah ini buat perusahaan. Iya. Kita pakai Starlink udah bisa. Sini udah pada istirahat semuanya. Teman-teman, termasuk Kak Luna sudah tepar, udah capek banget kayaknya. Jadi gimana Kak hari ini? Kegiatannya bakal cukup melelahkan banget. Ini cukup seru. Di sana kemari ketemu anak-anak dan ibu-ibu di sekolah tadi. Menguras tenaga ya. Sama ibu-ibunya ya. Ngeyel. Oke, kita biarkan Kak Luna duduk. Buat mereka Pol. 4 jempol, 1 lagi, 2 lagi. Oke. Nah, istirahat dulu Kita- supaya besok ada tenaga lagi. Ya pada istirahat. Eh, Udah nggak ada ngapa-ngapain. Hah? Udah nggak ngapa-ngapain lagi udah. Paling ya istirahat, backup file. Udah. Di sini beda filenya ya terang. Ya. Panas kemarin hari sana. Ini baru sampai. Jadi tadi malam kita nginep di sini guys.
Nah ini kamar Kaluna tadi malam. Seru. Ada handphone Kaluna masih ketinggalan. Handphone Kaluna masih ngecas ya? Masih ketinggalan. Iya. Oh kamu tungguin. Oke. Nah ini buat kru tadi malam di sini nih. Jezi nyenyak tidurnya tadi malam. Nyenyak tapi dingin banget. Ini bener-bener kayak di Eropa. Sumpah dingin banget. Tapi enak banget udaranya, polusinya masih bagus banget, seger. Wow. Kita naik trail ya? Kita naik trail, ternyata kita naik mobil, ternyata naik motor. Langsung naik trail. Kita ini hari ketiga ya. Hari ketiga. Kita mau naik trail dan kita mau lihat. Semoga kita bisa lihat gajah ya. Kalau bisa lihat gajah yang liar, jadi pengalaman kita. Semoga ada. Karena mereka lagi katanya mau muter teras ini. Malah aku udah pakai ini aja deh. Tadi malam nyenyak tidurnya? Enggak dong. Enggak bangun. Enggak tidur, cuma rasanya kayak dingin banget tuh ya. Dingin ya? Aku sampai nggak ngapa-ngapain di satu sudut jadi kayak gila sih dinginnya. So cold you know. Dek, nggak dingin. Empat kali nggak dingin. Tadi malam tidur pakai selimut nggak? Pakai. Kak, Kaluna, kamu udah puasa hari ini? Aku udah puasa hari ini. Oh my god, pantesan nggak sarapan tadi ya? Yang lain Enggak. besok semua. Nggak apa-apa. Serius gak apa-apa kak? Kamu mau sama dia kalau Kaluna mau sama dia? lebih cepat lebih baik lah ya. Ya enggak, aku boleh dong kalau mau hari ini. Oh, suka-suka dong, atur. Emang puasa apa? Puasa tuh kan bagus buat kesehatan. Kalau mau mulai besok, ya mulai hari ini. Denger tuh. Lu puasa nggak? Kagak besok lah. Tapi kuat kan banyak aktivitas hari ini. Iya kak. Are you sure? It's only here. Asyik. Tapi It's berarti only in your mind. tadi sahur gak? Enggak, minum aja. Oh, berarti makanan tadi malam aja ya. Lanjut. Iya cukup lah. Asik. Lumayan buat diet seharian. Cleansing, detox, you know. Asik. Biar besok nggak kaget. Mantap. Jadi kita mulai. Semoga bos kita nggak lemes ya guys. Kalau pingsan. Puasa pertama di Aceh, benar. Alhamdulillah. Asik. Oh, berarti aku di sini ya. Go. Yo. Ayo. Jadi pagi ini kita meninjau salah satu lokasi pasca bencana lagi. Cuma kita pakai motor trail karena medannya ini agak sulit kalau pakai mobil ya. Jadi mereka biasanya daerah sekitar Ah, sini. sekitaran sini dan PPT itu berani untuk aktif sampai sini aja nih kak. Gajah itu nggak masuk pemukiman, cuma di sini aja. Kalau di sini udah tanggung jawab dari BKSDA dan PRU Aceh. Bisa yuk, selamatin hutan yuk. Bisa. Semoga ini tetap jadi hutan. Kalau bisa kita perluas lagi hutan kita. Tidak ada lagi pembabatan hutan secara ilegal. Tidak ada lagi perusahaan-perusahaan atau tidak ada lagi oknum-oknum orang-orang yang berkuasa yang ingin mengambil alih hutan. Ayo dong, harus semua dari pemerintah, dari masyarakat juga. Ayo kita bisa sama-sama. Masa Indonesia dulu menjadi salah satu paru-paru dunia, tiba-tiba tidak ada hutannya. Percaya, kita semua memang butuh pertumbuhan ekonomi secara masif, terutama di nasional. Tapi ingat juga,
Kita juga butuh hutan, kita juga butuh berdamai dengan alam, kita juga butuh pengertian masyarakat untuk juga mau memberikan sedikit pengertiannya kenapa kita butuh saling menjaga. Ya, ini untuk masa depan sih. So, ayo kita perluas lagi hutan kita. Let's go! Tadi malam lewat sini, jadi kita mikir mungkin belum jauh. Ternyata udah jauh juga, cepet juga dia jalan. Dapat jodoh di Jakarta. Di sebelah sana. Jadi agenda selanjutnya mau kemana Kak? Kita lagi mau ke tempat pengungsian BNPB ya? BNPB. Next apa? Kampung berikutnya. Mau ngapain aja di sana Kak? Kita mau bagi-bagi, ada sedikit sapu mandi, shampoo. Iyalah. Habis itu kita pulang. Oke. Permisi, maaf ibu-ibu, maaf, permisi, maaf. Assalamualaikum. Emang anak SD bajunya warna apa? Warna putih. Oh, terus kamu warnanya apa? Ini 22 anak. Oh. boleh. Wah, pintar kamu. Ada yang mau nyanyi lagi nggak? Oke, 2 dan 3. Nah, 3. Oke, itu. Saya di Simpang Mulia. Abang ngevlog abang. Kita lanjut kemana? Kita lagi mau lihat itu situasi kondisi waktu kejadian ya. Tadi udah main sama anak-anak. Udah bagi-bagi produk. Udah bagi-bagi ada sabun baby sama shampoo baby buat anak-anak. Jadi biar bisa mandinya juga bersih, wangi dan bisa lebih sehat juga kulitnya. Tadinya ada Sekolah awalnya intinya. Ini ada balai pengajian 2 mungkin dari ayah sana. Ini sekolah. Ini di Impres itu daerah itu yang bahkan sudah patah itu lapangan bola semua. Ada sungai sebelah sana. Jangan terlalu dekat. Usah di sini. Sekarang anak-anak kita sekolah itu sekolahnya itu SMP. Kenapa? Oh, sekolahnya. Itu SD. Sana sempat gantung. Sekarang harus mutar 18 kilo lewat jalan ini. Permisi. Kebetulan Kak Luna ini juga tempat tinggal saya. Saya di sini sama bidan desa karena desa kebetulan istri saya kan. Jadi ini jam 7 pagi kita masih hari Rabu masih ngungsi di sini. Ini awas Kak Luna awas. Ini pas pagi Rabu. Itu tanggal 22 November. Ini rumah-rumah ini ada lagi sekarang juga ada sih. Ini pas jam 20 November jam 7 lewat 1 menit pagi. Kita lanjut mau nyoba. Nggak apa-apa, sini aja Pak. Naik sling. Oke, kita coba ya. Kita coba. Karena dulu ada jembatan, sekarang udah nggak ada. Jadi ada cuma seling aja sekarang. Emang suka begitu anaknya. Tadi jadinya anak-anak sekolah berarti gimana? Gak bisa, jadi gurunya kesini seminggu 2 kali. Yang biasanya mereka ke sekolah di seberang. Karena cuma seminggu 2 kali gurunya, karena jarak dia muter jadinya. Tapi ya, kalau ada pembangunan jembatan cepat, mungkin udah bisa normal lagi. Ini
lagi libur juga kan liburan. Cici betul. Oke. Tolong dipegang ini, jangan lepas kalian ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Pegang kak. Mana drone-nya tadi? Dada dulu kita. Udah orangnya. Ini yang bangun dari tim peduli, Sabawana dan Vertical Rescue. Ini ya jembatannya kemarin ya? Yang dulu ya, betul. Ini jembatannya. Itu di bawah dia. Yang dorong itu yang narik. Aman kan? Aman. Kakak yang aman kita yang capek, nggak apa-apa. Tarik ke situ dulu, belum ikat sana dulu. Ikat dulu. Ada bau. Dua-dua ya, tali bawah sama tali atas, dua-dua. Tunggu dulu ya. Ikat dulu. Enak kan? Enak. Ini yang narik nih. Turun. Nah, Oke. terima kasih. Kan sekali olahraga lah. Aceh tidak hanya menyambutku dengan pemandangan yang indah, tapi menyambutku dengan hati yang sedang belajar kuat kembali. Meski bencana itu telah berlalu beberapa bulan lalu, luka di sini benar-benar belum sembuh. Pemulihan masih berjalan pelan, dan mereka masih menunggu uluran tangan. Jembatan runtuh, rumah-rumah warga hilang tanpa sisa. Di tanah yang penuh diguncang duka, aku melihat sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh bencana, yaitu harapan yang bersembunyi di tawa anak-anak yang masih percaya pada hari esok. Harapan yang hidup di tangan para ibu yang tetap memasak dengan cinta. Harapan tumbuh di langkah para ayah yang pelan-pelan membangun ulang mimpi mereka. Dan mungkin tugasku bukan hanya datang dan melihat, tapi pulang membawa cerita. Agar lebih banyak hati tergerak, lebih banyak tangan terulur, dan lebih banyak cinta yang menguatkan. Tiga, dua, satu. Oke, Bang. Oke, sekarang kita udah di bandara. Kita di Banda Aceh. Sekarang kita on the way balik ke Jakarta. Setelah kita 3 malam 4 hari di sini, kita ke Aceh Tengah, kita ke Tokengon, kita ke Bire, kita juga ke mananya? Karangampar. Kita udah ke sana juga, kita lihat mencari jejak-jejak gajah dan melihat langsung di sana bagaimana situasinya, dan itu juga menjadi daerah percontohan bahwa masyarakat juga bisa berbagi ruang sama gajah, dan happy bisa experience all of this, ketemu langsung dengan para korban dan juga melihat situasi di lapangan seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa kembali lagi dan membawa kembali bantuan yang dibutuhkan, dan bisa lebih banyak lagi menyebarkan awareness karena mereka masih dalam tahap pemulihan. Jadi bantuan masih perlu karena memang saya bilang jalanan masih terputus, situasi belum 100% normal kembali, dan bahkan kemarin di Biro juga sekolahnya belum 100% balik normal. Nah, hal-hal seperti itu masih butuh bantuan teman-teman. Jadi please support, please donate as much as you can. Mau sekecil apapun berarti. Dan ya, mudah-mudahan kita bisa balik lagi dan lihat perkembangannya ke depannya lagi. So thank you ya udah ngikutin perjalanan kita selama beberapa hari. And thank you juga yang udah support, thank you juga yang udah doain, thank you juga yang udah donate. Yang belum, boleh ada linknya nanti di social media kita di mana-mana juga kalian bisa cari informasinya. So yeah, let's go back home. And then ini juga puasa pertama di Aceh, dan kita buka puasanya di rumah bersama suami nanti. Iyalah, tapi sesuai ekspektasi nggak berarti semua kegiatan kita? Sesuai ekspektasi, bahkan di luar ekspektasi.
dan ya happy banget bisa kesini dan merasakan Ramadan pertama juga di Aceh. Kita buka puasa nanti di rumah. Senang banget. Thank you ya dan nonton. Bye.